Gimana, bisa dimulai atau? Bisa dimulai ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf dan ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dan alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan selalu membukakan hati kita untuk mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Al-Himah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita yang istiqomah di jalannya mendapat syafaat di yaumil akhir. Ibu-ibu, marilah kita buka pengajian ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengikat waktu, kiranya kajian bisa langsung Ustadz bisa langsung memaparkan kajiannya untuk hadis dan tafsir surat An-'Am. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Abdul Razzaq an Qatadah ballighu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anillah faman balaghathu ayatun min kitabillahi qad balaghahu amrullah. Sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada semua manusia, betapapun sedikit. Kenapa? Karena barang siapa yang pernah mendengar satu ayat daripada Al-Quran, maka dirinya telah dinyatakan pernah mendengar atau pernah tersampaikan kepadanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengajarkan kepada saya, mengajarkan kepada kita, ya, bahwa sekecil apapun atau sesedikit apapun ayat yang pernah kita pelajari, maka harus dipahami sebuah konsekuensi, ya, untuk disampaikan kepada orang. Walaupun yang kita pelajari itu baru satu ayat, apalagi sudah lebih dari sekian banyak ayat. Mengapa? Karena sistem SOP Islam ini Allah inginkan agar menjadi sebuah apa istilahnya, ya, getok ular, ya. Satu dapat, maka yang lain juga harus dapat.
Sehingga terlepas apa yang kita sampaikan itu diterima atau tidak, maka Rasulullah ataupun Al-Quran menginginkan jangan sampai ada orang yang belum pernah mendengar sebuah ajaran Al-Quran atau sebuah isi Al-Quran. Nah, ketika sudah disampaikan, maka orang yang telah pernah mendengar atau pernah tersampaikan, tersosialisasikan kepadanya itu sudah jatuh argumennya di hadapan Allah. Kalau nanti di hari kiamat dia ingin menggugat Allah. Allah, saya kan dulu nggak tahu. Atau ya Allah, dulu kan saya nggak pernah ada yang mengajari. Dan seterusnya, ya, siapa saja yang pernah tersampaikan kepadanya suatu ayat, maka gugurlah hak berargumen di hadapan Allah, seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat. Misalnya, apakah yang ada di Az-Zumar, apakah yang ada di surat Al-Muluk, ya, yang mereka beralasan karena nggak tahu, nggak ada yang ngajarin, seterusnya. Oleh karena itu, alangkah mulianya manusia yang menjadi bagian, ya, tersampaikannya ayat-ayat Allah itu kepada orang lain. Terlepas orangnya nggak tertarik, orangnya enggan, orangnya apa dan seterusnya, itu tidak menjadi satu perhitungan di sisi Allah, ya, maka cukuplah manusia itu termuliakan ketika dirinya menjadi bagian terus tersampaikannya ayat-ayat Al-Quran itu kepada. Maka banyak ungkapan para ulama atau para sahabat yang mengatakan, وَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Barang siapa yang pernah tersampaikan kepadanya ayat Al-Quran, maka sesungguhnya manusia itu sudah sama seperti telah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pertama yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada umat manusia. Manusia menyampaikannya, maka dia penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa berperan seperti ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Langsung ya kita nyampein, nggak langsung kita nggak intinya mengajak orang untuk bergabung, apakah di Selasa ini, apakah bergabung di Sabtu, apakah bergabung di Rabu, atau mana aja lah, ya. Itu insya Allah juga tidak kalah kedudukannya di sisi Allah, bahwa dirinya berperan menjadi penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imam Ibnu Jarir juga mengatakan, ya, man balaghahul Qur'an faqad ablaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah sampai Al-Quran, barang siapa yang pernah terajarkan kepadanya Al-Quran,
berarti sudah sama seperti dirinya dulu pernah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan haqqun ala man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yad'uwa kalladzi da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an yunzira billadzi anzar. Sudah seharusnya siapa saja yang loyal ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin untuk mengikuti jejak Rasulullah ya, di dalam mengajak umat manusia sebagaimana Rasulullah mengajak manusia untuk belajar Al-Quran dan menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran yang sifatnya peringatan tentang hari kiamat. Nah, itulah Ibu hadis ataupun asar ya. Kalau asar berarti dari para tabi'in yang mengingatkan pentingnya terus menjadi berperan di dalam getok ular ayat-ayat Allah ya. Kalau getok ular resep makanan paling sering ya. Getok ular satu produk tertentu, oh ini bagus. Oh semuanya jadi terkenal ya. Kayak penting juga kita menjadi getok ular memahamkan umat terhadap Al-Quran ini insya Allah. Baik, itulah kaji hadis kita ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada ayat 19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Jadi ayat 17 dan 18 mengenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalkan Allah dalam sifat-sifatnya yang pemberi segala macam kebaikan bagi manusia dan pengangkat segala kondisi ujian kehidupan bagi manusia. Karena itu masih saya ingatkan ya, zikir orang yang menghadapi kesulitan, kesedihan, ya, kesempitan hidup itu adalah zikirnya zikir tahlil ya. Zikir yang mengajarkan dirinya agar lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Ini adalah zikir saat menghadapi kesulitan, kesedihan, kegalauan. Dan zikir itu sangat ya berkenaan dengan ayat 17 ya. Karena di ayat 17 Allah memperkenalkan dirinya ya, bahwa yang bisa mengangkat kesedihan itu hanya Allah. Karena Allah Maha Kuasa untuk dengan cepat merubah
segala kondisi kesedihan menjadi kebaikan, menjadi kondisi yang nikmat. Begitu juga Allah kenalkan dirinya bahwa dirinya yang qahir. Ya. Qahir itu maha, penerjemahannya maha pemaksa ya. Pemaksa itu maksudnya apa? Memiliki kekuasaan yang tidak bisa ditandingi. Sehebat apapun manusia itu tidak akan bisa mengalahkan Allah, karena Allah lah ya yang Al-Qahir. Ya. Di ayat yang lain disebut dengan Qahhar. Ya. Jadi Qahir dan Qahhar artinya sama. Makna umumnya sama. Tapi kalau mau lebih detail, Qahhar itu ya, menjadi apa? Menjadi makna yang lebih kuat ya. Seperti Allah Maha Pengampun ya. Maka disebut dengan Ghafir. Allah sangat Maha Pengampun disebut Ghafur. Allah sangat-sangat, ya, sangatnya diulang 2 kali ya, sangat-sangat Maha Pengampun disebut dengan Ghaffar. Semua memiliki Maha Pengampun, tapi ya, memiliki tingkat yang berbeda sesuai dengan konteks ayatnya. Ayatnya tidak perlu menyebut Qahhar, ya Allah sebut Qahir ya. Seperti di ayat ini, tapi kalau ibu baca surat Ibrahim, baca surat Yusuf ya, maka Allah menyebut dirinya dengan Qahhar. Kalau di surat Yusuf menyebut Qahhar karena ceritanya ya, adalah Nabi Yusuf sedang menghadapi raja ya. Raja yang zalim, raja yang punya sifat menindas, sehingga Allah perlu menyebut dirinya Qahhar, bahwa raja itu sebetulnya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena Allah ya, memiliki sifat Qahhar. Sementara yang namanya penguasa pasti sering menampakkan seakan-akan paling berkuasa di atas bumi, padahal itu cuma sementara ya, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun sudah selesai. Nggak berkuasa maka hilang semua sifat-sifat di mana dia menindas, menyakiti dan lain sebagainya. Makanya Allah menjelaskan di surat Yusuf dengan Al-Qahhar. Ya sahibi sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Begitu juga di akhir surat Ibrahim Allah menyebut dirinya Qahhar karena kisahnya lagi tentang hari kiamat. Di kiamat di mana manusia lagi dikumpulkan semua. Salah satu manusia dikumpulkan itu adalah mantan-mantan penguasa ya. Akhir surat Ibrahim Allah katakan wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan semua manusia akan hadir ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang enggak hadir, maka menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Qahhar. Berkuasa memaksa siapapun harus tunduk di hadapan kekuasaan. Maka alhamdulillah kita sebagai orang beriman insya Allah selalu berada di dalam sifat
qahir atau qahar Allah. Ya. Suruh sholat, siap ya Allah. Suruh puasa, siap ya Allah. Suruh laksanakan ini ayat-ayat hukum Allah dalam kehidupan, siap ya Allah. Infaklah, siap ya Allah. Suruh apa aja siap, berarti saat itu manusia telah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Qahir. Kita nggak mungkin melakukan apa yang dilakukan adalah penguasa. Kita yang mengakui sifat Allah Al-Qahir, insya Allah pasti lebih mengakui sifatnya yang Al-Qahhar. Ya. Walaupun kita istilahnya manusia lemah di dalam panggung kenegaraan ini. Tapi orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, ketika dia tetap taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, berarti dia sekaligus memiliki iman kepada Allah, baik yang qahir maupun qahhar. Ya. Karena bagi orang yang punya jabatan, dia bisa berbuat jahat kepada siapa saja yang ingin dilakukan, yang ingin dimangsa bagi dia karena jabatannya, dia bisa dengan cepat dan aman untuk di dunia, ya, dalam melakukannya. Sehingga ketika dia selalu berusaha tidak menyakiti manusia, ambil khusus rakyatnya, ya, saat dia berpuasa, maka di dalam dirinya ada keimanan Allah sebagai Al-Qahir dan sebagai Al-Qahhar. Maka yang Allah inginkan di balik pengenalan Allah yang sangat luas ini, ya, Allah inginkan manusia itu otomatis mengakui tentang apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi Allah dengan maha, ya, Rahman Rahimnya, Qahir ataupun Qahhar, maka otomatis Islamnya itu, Islam yang diajarkan oleh Allah itu bukan ajaran yang sembarangan. Pasti itu memiliki satu nilai yang besar, ya, dalam kehidupan ini, karena sumbernya dari Allah yang memiliki berbagai macam sifat yang sebelumnya telah kita pelajari. Al-Qur'annya juga tidak mungkin Al-Quran itu kitab abal-abal, karena sumbernya dari Allah yang Qahir, Qahhar, ataupun dari Allah yang Rahman, Ar-Rahim, bagaimana di ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Maka terhadap orang-orang yang yang menentang, yang menolak, ya, apalagi yang memerangi, ya, maka diharapkan kepada mereka, ya, bisa berubah pikirannya di dalam penolakannya terhadap Islam atau Al-Quran dan lain sebagainya, dengan pertimbangan bahwa apa yang kamu tolak ini sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat dalam kehidupan RT saja, ya, misalnya ada ajakan turunan, ya, turunan 100.000 rupiah satu warga. Kemudian seseorang nggak tahu, ya, itu awalnya dari mana ajakan itu, main tolak aja, enggak, saya nggak mau. Begitu disebutkan, ini instruksi dari Pak RT, ini suratnya.
maka biasanya orang yang menghargai Pak RT-nya, oh kalau begitu saya siap ya. Kirain legal istilah. Ya terkadang dalam kehidupan ya sekelas Pak RT saja ya, suratnya sudah bisa membuat orang ya, ya siap melaksanakan, kecuali jika orang warga itu warga yang tidak beradab ya. Jelas ada suratnya dari Pak RT masih ditentang juga ya. Tapi yang beradab itu jelas ada kop RT-nya, ada tanda tangannya ya. Maka pasti dia akan menghormati ajakan yang sudah dituangkan dalam surat resmi. Al-Quran ya, ini merupakan surat resmi langsung dari Rabbul Alamin ya. Jadi sangat aneh kalau ada manusia yang masih menolak, nggak tahu diri banget ya, tinggal di buminya Allah, ya, tinggal di bawah kolong langitnya Allah, menikmati airnya Allah, oksigennya Allah, bisa-bisanya menolak ya apa yang diperintahkan oleh Allah agar ya, melaksanakan isi Al-Quran. Berarti dalam pemahaman seperti ini ya kehidupan umat manusia memang sedang mengalami kondisi yang sangat parah ya di dalam pengenalan ya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang yang belum mau tunduk dengan Al-Qur'an ya, maka kemungkinannya hanya dua ya. Apakah dirinya belum mengenal Allah dengan baik atau dirinya memang ingin menentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Di mana orang yang menentang Allah aslinya harus diperangi seperti yang kita pernah pelajari di surat Al-Maidah. Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu. Terus dibunuh aslinya. Au yusallabu disalib au taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard. Atau dipotong tangan kakinya secara berseling. Au yunfau minal ard, atau diusir dari tempat tinggalnya. Diusir sejauh-jauhnya karena bisa merusak kehidupan masyarakat. Jadi pemahaman yang barusan saya jelaskan ini ya diungkapkan di ayat 19. Jadi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah tuntutan ya, ataupun sanggahan, ya, apa sih yang membuktikan bahwa Al-Quran ini sebuah kebenaran? Ibarat seorang nulis tesis kan sering digugat seperti itu ya. Ini informasi seperti ini dasarnya apa? Begitu dijelaskan, oh ini dasarnya hasil penelitian ya sebuah lembaga riset ini di Amerika tahun sekian, risetnya si fulan ya ini hasilnya. Orang langsung apa? Langsung percaya. Oh baik, ini insya Allah layak untuk dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi solusi masalah tertentu. Jadi biasanya memang manusia butuh penguat terhadap sesuatu yang harus diyakini ya. Kalau nggak ada penguat, orang ragu ya. Jadi apa ini yang menjadi penguat bahwa vaksin ini insya Allah aman. Kalau nggak ada penguat, orang walaupun gratis nggak mau. Apalagi
Ternyata negara Brazil nggak siap, ya, menolak, negara ini menolak. Ada orang ragu, benar nggak ini vaksin? Maka Al-Quran pun pernah digugat, apa penguatnya? Ya. Bahwa Al-Quran ini benar, bahwa Al-Quran ini insya Allah dijamin bisa menyelamatkan, membahagiakan kehidupan. Ya. Jadi istilahnya, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Mungkin kalau dalam terjemahan, katakan, ya, sesuatu apa yang terbesar untuk menjadi kesaksian. Maksudnya tadi, apa buktinya Islam, apa buktinya Al-Quran ini, ya, yang bisa menguatkan atas kebenaran. Syahadah itu kan dalam bahasa Arab juga bisa diartikan apa? Sertifikat. Ketika makanan ini sudah bersertifikat halal, ya. Dalam bahasa Arab syahadatu halal, maka makanan itu menjadi laik dimakan. Kalau di dunia bisnis menjadi dibeli orang, ya nggak apa-apa ini dibeli, sudah bersertifikat halal. Nah kalau Al-Quran apa sertifikatnya? Kita tahu dari mana ini Al-Quran sebuah kepastian dalam kebenarannya. Maka jawablah, Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Sertifikatnya adalah Allah itu sendiri. Sertifikatnya keimanan kita kepada Allah saat kita mengatakan la ilaha illallah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Saat kita yakin qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, itulah sertifikat kebenaran Al-Qur'an. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dengan benar, otomatis beriman dengan Al-Quran benar. Siapa yang kacau imannya kepada Allah, ya, maka kacau juga imannya kepada Al-Quran. Walaupun dia itu istilahnya dari sebuah organisasi yang terbesar, dari sebuah apakah jabatannya sebagai pimpinan organisasi, ya. Kemudian Masya Allah sampai punya jabatan di negara ini, ya. Kemudian ada niatan melegalkan Syiah ataupun Ahmadiyah, ini berarti, ya, ada masalah besar pasti urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam jangan sampai populis, wah, udah lebih parah lagi. Ya memang, ya, kata orang kalau agama lain itu kayaknya nggak ada yang memusuhi agamanya sendiri, ya. Kenapa kok dalam Islam ada, ya, orang Islam memusuhi agamanya sendiri? Karena istilah munafik itu cuma adanya dalam Islam. Kalau ibu-ibu baca surat Al-Baqarah itu pasti ayat 1 sampai 5 orang beriman yang benar. Ayat 6 sampai 7 orang kafir. Ayat 8 dan seterusnya munafik. Jadi memang dalam keislaman, ya, manusia masih terbagi lagi yang betul-betul beriman, yang cuma beriman secara casing. Nah, secara casing inilah yang sering, ya, menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman secara benar. Ya, semoga kita sabar, ya. Maka Allah katakan qulillah, ya. Sertifikatnya, kesaksian atas kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran itu adalah Allah sendiri yang memang maha menjadi saksi antara diri kita dan kalian, baini wa bainakum.
Allah tahu segala-galanya tentang diri kita dan Allah tahu segala-galanya tentang umat manusia secara umum. Walillahu syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dan Islam itu dikuatkan lagi dengan diwahyukannya Al-Qur'an. Jadi Allah di dalam mengajarkan Islam kepada Rasulnya tidak hanya dengan sekadar informasi saja, sekedar pemberitahuan, tapi informasi dan pemberitahuannya itu bisa dirujuk. Rasulullah berbicara tentang bahwa orang-orang kafir itu akan dikunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Mana buktinya? Ini ada di dalam Al-Quran. Walaupun aslinya, kalau saja Allah nggak menurunkan Al-Quran, asal itu disampaikan oleh Rasulullah itu sudah cukup. Walillahu syahidun baini bainakum. Nah, Allah sudah menjadi saksi atas tersampaikan ajaran. Tapi maha pengasih Allah, maha sayang Allah kepada hambanya, masih dikuatkan dengan diturunkannya rujukannya. Ini cara membina rumah tangga seperti ini, A, B, C, D, E. Kalau mau ngerujuk, baca An-Nisa, baca Al-Baqarah, baca Al-Ahzab. Luar biasa ini. Udah begitu, siapa yang mau baca, mengkaji, dikasih pahala, dikasih ampunan, segala kemuliaan diberikan semua. Padahal aslinya yang butuh manusia. Tapi begitu maha kasih sayangnya Allah, kesan-kesannya seperti Allah yang butuh kepada manusia. Manusia, ayo belajar, biar saya ampuni, ayo belajar, biar saya kasih pahala yang melimpah-limpah. Ayo belajar, biar saya kasih rahmat. Dan berbagai macam janji-janji yang lain. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Dan Al-Quran ini untuk kami sampaikan kepadamu dalam ajarannya sebagai pemberi ancaman dan kepada siapa saja yang bisa disampaikan Al-Quran ini. Dikuatkan lagi sistemnya, kebenaran Al-Quran ini harus menjadi Quran, menjadi sebuah wahyu Allah yang harus selalu tersosialisasikan kepada manusia. Unzirakum bihi wa man balagh. Sehingga sangat mulia ketika seorang selalu menjadi semacam salesnya Al-Quran. Pokoknya di mana ada manusia akan saya perkenalkan bahwa Al-Quran isinya ini, itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya banyak orang-orang yang berada di dalam posisi wa man balagha. Orang yang telah pernah tersampaikan, pernah dengar tentang Al-Quran. Atau secara umum, li'unzirakum bihi wa man balagh. Ini pentingnya ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau Al-An'am bahasakannya li'unzirakum bihi wa man balagh. Pun di sisi ini juga ada semacam rekayasa Allah. Mana ada saja manusia-manusia yang dipilih oleh Allah menjadi penyampai-penyampai Al-Quran ini, betapapun di tempat-tempat yang paling sulit atau enggak mungkin dijangkau,
Tapi ada aja manusia yang berusaha ya menyampaikan walaupun dengan ya satu perjuangan, satu kesabaran yang sangat luar biasa untuk apa? Memperbanyak jumlah wa mambalagho, orang-orang yang dengar. Yang ternyata ya, jangankan yang di pedalaman ya, yang di perkotaan seperti Jakarta ini ya, tentu masih banyak orang-orang yang belum waman balagho, kecuali mungkin global-globalnya. Di Al-Quran secara utuh ya, itu masih banyak orang yang berstatus belum waman balagho, menjadi orang yang belajar. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Kalau kalian nggak percaya juga, masih menolak juga, namanya kalian punya kesaksian bahwa selain Allah itu ada Tuhan yang lain. Kamu menganggap Al-Quran ini belum hebat, belum memiliki nilai kebenaran, ya, belum bisa menjamin sebagai solusi menghadapi kehidupan. Memang ada Tuhan yang lain yang bisa memberi alternatif lain selain Al-Quran. Kalaupun ada, udah pasti nggak bakal bisa seperti Al-Quran. Apalagi adanya aja nggak mungkin ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana nggak mungkin ada Tuhan selain Allah, nggak mungkin ada selain Islam, selain Al-Quran, nggak mungkin ada. Kalaupun ada pasti ngaco, pasti disusun atas dasar hawa nafsunya, disusun atas dasar kebodohannya, ya, dan lain sebagainya. Makanya katakan wahai Muhammad la asyhad, ya, aku tidak menyaksikan, ya, aku tidak mau bersaksi ya kalau ada pengakuan dari manusia ya bahwa ada Tuhan selain Allah, ya, atau ada ajaran yang lain yang disampaikan, disosialisasikan selain dari Allah. Ya. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakan, hanyalah Allah yang satu-satunya Tuhan. Sehingga satu-satunya yang berhak memberi satu manhaj, satu pedoman hidup kepada manusia. Selain Allah nggak ada yang boleh memberi satu pedoman hidup pada manusia. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang disyirikkan oleh manusia. Ini salah satu ajaran tauhid yang mengandung resiko apa ya? Resiko siapa yang betul-betul beriman kepada Allah harus secara otomatis beriman kepada ajaran-ajaran Allah yang telah ditulis dalam. Siapa yang betul-betul bersih dari syirik kepada Allah, maka otomatis juga harus ya, hanya menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ayat yang ke-20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, maksudnya Taurat ataupun Al-Injil, ya'rifunahu, mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Maksudnya sangat akrab ya. Saking akrabnya dengan Rasulullah itu sampai apa aja tahu tentang Rasulullah ya, karena sudah tertulis dalam Injil ataupun Taurat.
alladzina khassiru anfusahum fahum la yu'minun, ya, orang-orang yang hidup dalam kerugian dirinya adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada kebenaran Al-Quran dan kebenaran Islam. Jadi apa hubungannya ayat 20 dengan ayat 19? Ini tambahan sertifikat tadi. Bahwa kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, ya, sertifikat kebenarannya didukung oleh bahwa itu sumbernya dari Allah. Ya. Dan siapa yang beriman kepada Allah harus otomatis meyakini kebenaran Islam ataupun kebenaran Al-Quran. Sertifikat yang kedua bahwa Islam ataupun Al-Quran ini disampaikan oleh manusia, ya, yang sudah sangat populer. Populer apanya? Kebenarannya, kejujurannya, ya, perjuangannya, apa saja sudah populer. Ya. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada baik kaum musyrikin, ya, maupun ahlul kitab, ya, bahwa kebenaran Islam atau Al-Quran itu juga didukung oleh penyampai pertamanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalian kenal sekenal-kenalnya, ya, seperti kalian mengenal anak kalian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah ruginya jika sudah dengan dua sertifikat ini ada manusia yang belum percaya. Itu sudah kerugian yang sangat dalam. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya. Terutama terhadap ahlul kitab, ya. Ahlul kitab itu seharusnya lebih mudah lagi untuk menerima kebenaran Al-Quran. Karena bagi dia Islam ataupun Al-Quran itu kan kelanjutan dari kitab-kitab sebelumnya. Aslinya siapa yang beriman kepada Zabur, Taurat, Injil, kepada Al-Quran otomatis menerima. Tapi kenyataannya banyak yang menolak. Khususnya dari kalangan Ahlul Taurat. Ahlul Injil masih lebih banyak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi ataupun Al-Quran, ya, di surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas, ketika ahlul kitab itu mau beriman, Allah menjanjikan dua pahala. Pahala saat dia dulu beriman kepada Taurat dan Injilnya, pahala saat dia mau beriman dengan Al-Quran. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oleh karena itu ya, pentingnya juga selalu mengenalkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, ya, untuk sebuah tujuan, ya, lebih mengenal Al-Quran, ya. Nah, ini penting, ya, ringkasan dari ayat ini, ya. Selama ini kita dengar mengenal Rasulullah itu untuk apa? Agar kita lebih banyak berselawat. Mengenal Rasulullah itu untuk apa? Agar kita dapat syafaat, ya. Mengenal Rasulullah itu untuk apa? Untuk jadikan suri tauladan. Itu semua benar. Ya. Tapi dalam konteks ayat ini, ya, dan ini yang jarang diungkapkan, mengenal Rasulullah itu agar kita lebih mengenal Al-Quran. Ya. Ya. Sebagaimana di potongan tadi, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'undzirakum bihi wa man balagh. Jadi belum lengkap, ya, orang yang setelah mengenal Rasulullah jadi banyak berselawat, udah bagus.
Mengenal Rasulullah jadi meneladani hidupnya sudah bagus. Mengenal Rasulullah jadi ingin jadi berharap syafaatnya sudah bagus. Tapi jika belum terlihat bagaimana dia mencintai Al-Quran, ya, dengan segala bentuk interaksinya, suruh baca siap, suruh menghafal siap, suruh belajar siap, suruh mengamalkan siap, suruh mengajarkan siap, suruh menegakkan siap, ya, maka berarti belum melaksanakan ayat ini, ya, 19-20 ini yang menjelaskan satu konsekuensi. Mengenal Rasulullah berarti mengenal baik Al-Quran. Yang tidak berdampak itu Allah sebut dengan alladzina khasiru. Jadi dia rugi. Mungkin kalau dia sudah beriman, tapi antara pengenalan dirinya dengan Rasulullah dan Al-Quran belum maksimal, ya berarti ya masih ada unsur khasirunya, ya. Apakah masih ada 25%, masih ada 30%, khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi selain khasiru apalagi, ya, kalau tidak menghasilkan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, harus berdampak keimanan dengan Al-Quran yang baik. Ya. Yang pertama disebut sebagai orang rugi, yang kedua disebut sebagai orang yang keterlaluan. Istilahnya azlam, ya. Orang yang paling zalim. Ya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Siapakah yang paling zalim dalam kehidupan ini? Orang yang mengada-ngada terhadap Allah sebuah kebohongan atau dengan membohongi ayat-ayatnya. Jadi istilahnya apa? Bikin tandingan, ya. Allah ini pedoman dari saya untuk mengatur rumah tangga, untuk mengatur negara, untuk mengatur ekonomi. Dia bikin tandingan. Saya juga punya ini konsep dari saya. Itu namanya iftar 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayat. Padahal dalam bab-bab tersebut Allah sudah menurunkan aturan-aturannya. Dipakai aturan, dia bikin aturan yang lain. Bagaimana yang nggak ikut bikin? Kalau nggak ikut bikin tapi ikut mendukungnya, sama juga adzlam. Innahu la yuflihudz zalim. Sungguhnya tidak akan sukses orang yang zalim. Ini apa? Dijamin gagal. Dijamin gagal. Kita tanyakan kepada semua ahli ekonomi dunia ini, ya, semua sepakat bahwa sistem ekonomi dunia saat ini adalah ekonomi yang gagal. Ada sebuah kajian yang saya ikuti kemarin, ya. Jadi sekarang ekonomi dunia, ya, terbangun atas dasar apa? Ya, atas dasar hukum rimba. Siapa yang paling kuat, dialah yang akan eksis. Yang nggak kuat, maka dia akan ditindas oleh kejahatan sistem ekonomi yang sudah. Bahkan sungguhnya, ya, sistem ekonomi dunia yang tidak menggunakan syariat Islam ini, gagalnya itu sudah berawal dari sejak tahun 80-an. Cuma nggak pernah ngaku aja. Kalau tahun 80-annya sudah dinilai gagal, sekarang. Maha benar Allah jika dikatakan innahu la yuflihudz zalimun. Nggak bakal sukses, nggak bakal berhasil kehidupan orang-orang yang zalim. Tahu, dalam konteks ini orang yang ingin mengatur kehidupan dengan cara selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik Ibu-Ibu, Alhamdulillah walaupun sampai di ayat 21, insya Allah memberi satu penguatan iman kepada kita, bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada Sallallahu Alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khair Ustadz yang telah menjelaskan, memaparkan begitu banyak penjelasan-penjelasannya. Semoga apa yang dijelaskan Ustadz dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, adakah yang ingin bertanya langsung? Yang bisa juga belum kelihatan ini. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Ada Ustaz. Ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan mengenai apa Al-Qahir, Ustaz. Al-Qahirun itu orang yang doa ada lanjutan tadi ya. Doa tentang orang untuk menghindarkan dari kecaman pemerintah yang zalim. Nah, dalam hal ini apakah untuk menghindarkan diri ini ada hadis yang pernah saya dengar atau yang pernah juga dibahas oleh Ustaz bahwa dalam hal ini ada hadis tentang seseorang pemuda yang pergi menjauhkan diri atau menghindarkan diri dari pemerintah yang zalim itu. Akan tetapi ada lagi hadis yang menasah hadis ini bahwa lebih bagus orang yang bersabar menghadapi pemerintah yang itu daripada pergi menyentuh. Dalam pertanyaan saya, apakah hadis yang satu ini tidak berlaku lagi dengan adanya hadis yang kedua, Ustaz? Yang pertanyaan yang kedua, apakah ulama-ulama yang berkecam dari pemerintah yang zalim ini usahanya hanya doa saja, Ustaz, dengan seperti doa yang diberikan tadi itu? Apakah ada usaha-usaha lain selain daripada doa itu? Terima kasih banyak. Ya, jadi hadis tentang uzlah ya istilahnya ya. Itu masing-masing hadisnya berlaku sesuai dengan kondisinya ya. Jika dalam kondisi manusia sudah tidak ada dukungan terhadap dirinya ya, mayoritas kehidupan sudah tidak sesuai ya. Mayoritas kehidupan sudah memusuhi Islam semua, sehingga dirinya bisa terancam, maka utamanya adalah dia mengasingkan diri. Tapi dalam kondisi di mana masih banyak orang yang siap mendukung, ya, masih banyak orang siap mendukung, walaupun di sisi lain juga ada yang mengecam, memusuhi, maka belum laik bagi dirinya untuk uzlah. Walaupun kalau mau uzlah masih dibolehkan, tapi tidak disebut sebagai pilihan yang terbaik. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Usaha-usaha seorang ulama dalam hal ini sebetulnya bisa dibagi menjadi dua bagian. Apakah usaha yang sifatnya langsung, di mana dia tampil sebagai
lambang perlawanan ya, dengan segala risikonya. Insya Allah semuanya itu ada balasannya tersendiri. Maka jangan dikira ulama yang lain yang tidak terlihat berbuat udah pasti nggak berbuat ya. Bisa jadi dia berbuat ya. Cuma dia lewat cara yang apa? Yang tidak terlihat. Yang tidak mustahil ya. Dua-duanya juga ditolong oleh Allah ya, dengan prosesnya masing-masing. Istilahnya ada ulama-ulama yang berbuatnya memakai jurus rayap. Rayap dalam menghancurkan sebuah rumah ya, itu nggak pernah terlihat. Ya. Rayap dalam menghancurkan rumah itu biasanya butuh waktu yang panjang ya. Tanpa diduga tiba-tiba setelah 20 tahun sebuah rumah ambruk. Kenapa? Ternyata di atapnya itu rayap semua isinya. Jadi kita juga nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung menilai, oh ternyata ulama yang berani tampil cuma si fulan saja. Kalau yang fulan berarti sudah pasti tidur, sudah pasti abai dan seterusnya. Ada sesungguhnya ulama-ulama yang bekerja secara rayap. Yang sudah pasti ya, tanda-tandanya diketahui juga oleh musuh ya. Musuh selalu berusaha bagaimana menjatuhkan atau membunuh rayap ini. Karena caranya yang begitu halus ya, tidak semudah menghancurkan ulama yang tampil di depan. Jadi sesungguhnya masing-masing ada keutamaannya di sisi Allah ya. Yang tampil dengan ke depan, keutamaannya terlihat pada apa? Pada sebuah lambang ya, lambang perlawanan. Bahwa ternyata penguasa yang zalim seperti ini ada yang siap melawan walaupun dia harus mengalami berbagai macam kondisi yang menuntut kesabaran yang lebih tinggi. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan afdalu jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah berani menyampaikan nasihat yang benar ya, di hadapan pemimpin yang zalim. Karena yang lain juga yang bekerja secara senyap ya, memang tidak terasa kelihatan ya. Tapi dia punya apa? Punya keistimewaan ya. Dirinya gerakannya itu ya berproses lebih panjang. Sulit untuk dikriminalisasi, wabil khusus sistemnya itu sulit untuk dikerjain istilahnya, sehingga dia terus bekerja ya, yang tidak mustahil. Visi dan misinya sama dengan ulama yang ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkarnya secara terang-terang. Tinggal yang ketiga inilah yang adhaful iman ya. Yang adhaful iman yang benar-benar cuma doa doang ya. Udah doa doang, dukungan ya. Itu pun sudah insya Allah juga ada balasannya tersendiri. Jadi dia nggak ikut kemana-mana ya. Nggak ikut yang perlawanan langsung, ikut yang perlawanan senyap. Cuma bisa betul-betul selalu doa ya. Kalau ada dukung dan dia betul-betul memastikan dirinya tidak mungkin mendukung ya, tidak mungkin berpihak kepada penguasa yang zalim.
Dan yang paling bahaya adalah yang keempat, ya, dengan status Muslim, dengan status bahwa dirinya harus dihormati dalam keislamannya, tapi dukungannya, pemihakannya betul-betul kepada kekufuran, kebatilan. Inilah yang secara istilah disebut munafik. Walaupun secara syar'i kita tidak bisa menunjuk hidung orang ini munafik, ini kafir dan sebagainya. Biarlah itu urusan dengan Allah. Kita cukup mengetahui sesuatu yang terlihat, ya. Bahwa biasanya orang munafik itu kerjaannya seperti ini, ya. Kerjaannya memang tidak ada lain merisaukan kaum muslimin dan mengacak-ngacak Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya Ibu Nova. Bu Nova bisa langsung bertanya. Silakan Ibu Nova. Ibu Nova yang sudah raise hand ini. Ibu Nova. Oh, mungkin ini yang Ibu dari chat duluan ya Ustadz. Dari Ya, Ibu Eka. Dari Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Di lingkungan saya mayoritas pro penguasa. Sedang umat harus tahu kondisi pemimpin yang sesat. Bagaimana kita menyampaikan dalam majelis? Selama ini saya sampaikan karena merasa ayat hadis harus tersampaikan. Padahal respon mereka hanya diam. Bagaimana ini Ustaz? Ya, dalam menyampaikan itu ada istilah fiqhud dakwah. Dakwah itu teknis penyampaian yang aman. Aman itu dalam arti bagaimana tidak kontraproduktif, ya, tidak membuat orang salah paham, ya. Harus diperhatikan jangan sampai, ya, ketika kita menyampaikan justru kita dianggap wah berarti Anda ini apakah mau disebut pembangkang ataupun yang lainnya, ya. Maka salah satu fiqh dakwah yang harus diperhatikan adalah menyesuaikan, ya, kapasitas audiensinya, menyesuaikan kapasitas audiennya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, ya. Jadi ketika audiennya nyambungnya baru bab-bab terkait dengan akidah, ya, maka sabar dulu, ya. Sabar dulu kita bicara masalah akidah. Mungkin belum siap kalau bicara masalah apalagi terkait dengan politik, terkait dengan lain-lain, ya. Terkait dengan ekonomi, ya. Jadi pentingnya berakidah. Pentingnya fiqh dakwah. Salah satu fiqh dakwah adalah menyesuaikan kapasitas audiennya. Ini audien ini tingkat tingkat pemahamannya kira-kira sekelas ini, berarti yang tepat diisi oleh tema ini dan seterusnya. Termasuk fiqh dakwah itu pentingnya gradual, ya, bertahap, ya. Jangan sampai baru ngaji langsung, ya, disampaikan tema-tema yang dia sendiri belum punya satu wawasan yang cukup, ya, sehingga terkenal nanti apa yang kita sampaikan dikira itu wawasan pribadi kita, bukan wawasan keilmiahan atau realita yang ada. Jadi perlu gradual, ya. Perlu salah satunya ada mutajrih, ya. Tidak nyerang langsung, ya, tidak vulgar, ya. Sehingga ya tadi menghindari orang ke dalam kesalahpahaman, ya. Yang harus ditargetkan pada akhirnya, ya,
dalam hal ini adalah ya mengajari orang memiliki pola pikir dan pola pandang yang benar. Ya. Pola pikir dan pola pandang yang benar. Ya. Dalam kondisi nggak siap, audiennya, ya, hadirin hadiratnya, maka dikira apa yang kita sampaikan itu hanya sekedar mencari dukungan, ya, mencari dukungan untuk pribadi atau kelompok. Ya. Padahal yang kita inginkan dukungan untuk sebuah pola pikiran, ya, pola sebuah target yang ideal, yang sebenarnya seperti apa. Itu yang kita inginkan, sehingga ketika yang kita inginkan targetnya adalah ya sebuah fikrah, sebuah pemikiran, bagaimana pemikiran politik yang benar misalnya, maka dalam dakwah itu siapapun kalau sesuai dengan pola pikir ini akan kita dukung, ya. Sehingga kita mendukung A, B, C dan seterusnya itu bukan semata-mata karena A-nya, karena B-nya, tapi karena memiliki kesesuaian sesuai dengan pola pikir yang benar yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, adapun mereka diam, ya lumayanlah diamlah, ya. Ya, siapa tahu di balik diam itu juga ada kemungkinan, ya. Yang penting dia tidak menolak, ya, tidak menggugat kembali, ya. Ya, terlepas dari apa, dari mungkin nggak berani, ya, atau mungkin ya masih karena kapasitasnya yang belum cukup, ya. Husnudzon saya seperti itu. Dia belum punya cukup wawasan untuk mengkritisi lebih dalam apa yang kita sampaikan, sehingga ya udah diam aja lah. Ya syukur, ya. Yang lebih kita khawatirkan kalau dia menggugat kembali, ya. Katakan misalnya, ibu ini nggak benar, setahu saya begini, wah jadi perdebatan yang nggak sehat. Padahal ditinjau dari ilmu apa saja, nggak usah ditinjau dari apa, dari Al-Quran atau dari Sunnah, ya. Tinjau dari ilmu, semata-mata ilmu saja, ya. Apa yang dikatakan pakar ekonomi misalnya Dr. Ihsanuddin Nursi misalnya, ya. Dia sudah lama dia menggambarkan bahwa ekonomi negeri ini akan hancur-hancuran, ya. Cuma dia tuh serba salah mengatakan, ntar katanya, ya, memberi satu suasana pesimisme, ya, nggak mengatakan, berarti dia khawatir menyembunyikan kondisi yang sungguhnya negeri ini, ya. Begitu yang pernah beliau sampaikan, ya. Ya, nah seperti ini kan memang butuh kedalaman wawasan tertentu, ya. Ya, pada akhirnya ya insya Allah niat-niat baik kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Jazakallah Ustaz. Ini satu lagi dari Ibu Anita Ustaz. Pertanyaannya, sejauh mana seorang muslim wajib menyampaikan nilai-nilai Al-Quran sementara kemampuan setiap orang berbeda, terutama dalam ilmu dan pemahaman terhadap agamanya? Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa dalam hal ini seseorang bisa langsung ataupun tidak langsung, ya. Langsung dia sendiri yang turun, ya. Nggak langsung, ya udah dia cuma menjadi pengajak aja, ya. Terlepas orangnya mau atau tidak, ya. Ibu bagus nih kalau ibu mau dengar di YouTube misalnya. Ibu bagus nih kalau ibu mau dengar kajian Selasa. Ya, ibu bagus nih kalau mau kajian Sabtu misalnya. Menjadi pengajak itu insya Allah, ya.
sama sebagaimana Rasulullah mengatakan kul aliman au muta'alliman. Kalau kamu nggak bisa menjadi orang yang alim, ya udah berusahalah kamu menjadi orang yang selalu belajar, ya. Nggak bisa menjadi penyampai langsung, maka menjadi orang yang mengajak orang lain supaya sama-sama belajar, insya Allah di sisi Allah. Tentu yang lebih baik ya dua-duanya, ya. Atau sebelumnya ya insya Allah menjadi suatu usaha-usaha dakwah orang yang misalnya bikin pengumuman bahwa ada kajian tafsir nih tiap Selasa misalnya ya, di-share di IG-nya, di-share di Facebook-nya misalnya ya, di FB-nya ya. Itu insya Allah mengumumkan kepada umat bahwa jam sekian ada kajian tafsir ya. Apalagi dengan sebuah niat saya sendiri nggak bisa, maka saya harus menjadi sarana penyampainya. Saya sendiri nggak bisa ya, maka saya ikut men-share-nya misalnya ya. Insya Allah itu akan menjadi satu perhitungan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penting juga berpikir ya, kapan ya saya bisa menjadi orang yang bisa berperan dua-duanya ya, menyampaikan langsung ataupun ya menyampaikan secara tidak langsung. Betapapun kita mengakui wah kemampuan saya akan terbatas ini. Coba berpikir ya, kemampuan terbatas itu kan kalau menyampaikannya dengan audien yang ya katakan yang sebaya atau apalagi yang lebih senior, yang lebih ini. Tapi kalau menyampaikannya kira-kira ke anak SMA, masa saya belum bisa ya. Atau kalau saya menyampaikan ke anak-anak yang seusia SMP ya, seusia SD ya, atau ke anak-anak sendiri misalnya ya, langsung nggak bisa ya, tinggal resume apa yang kita pelajari hari ini kita share ke anak-anak kita, teman-teman dekat kita ya. Masya Allah sekarang sarana penyampaian tidak harus dengan mulut ya, dengan WA kita, dengan FB kita ya. Pasti ada aja orang-orang yang berpotensi mendapat hidayah tertarik untuk membaca. Sepasti sebagaimana orang-orang belum punya potensi hidayah tidak akan tertarik membaca. Maka kita mengarah kepada siapa tahu ya, bahkan kita optimiskan diri kita ya, semoga ada minimal satu orang saja yang mau membaca ringkasan dari saya ini ya. Dan mustahil di sini ada yang sudah bikin ringkasan, di-share lagi ke temannya menge-share lagi kepada temannya yang lain. Ini sudah berperan tadi liundzirakum bihi wa man balagha ya. Menyampaikan dan memperbanyak jumlah orang-orang yang jadi tahu gitu. Oh, jadi tahu bahwa Al-Qur'an itu begini. Oh, jadi tahu bahwa Allah itu begini. Allah itu wahwal qahir fawqa ibadihi wahwal hakimul khabir dan seterusnya. Jadi penting berpikir dalam bab ini dengan sefleksibel mungkin ya. Jangan terlalu fokus kepada bahwa menyampaikan ini ya, harus punya kemampuan seperti ustadznya ya. Ya kita tahu orang menjadi orang yang Allah takdirkan seseorang bisa seperti seorang ustadz itu kan perjuangannya panjang ya. Memang serasa mustahil kalau semuanya harus sama ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengkiati. Memang saya nggak mungkin sama dengan ustadznya, tapi mungkin dengan cara ini saya bisa ya. Tinggal apa yang disampaikan misalnya ya, resumenya disampaikan kembali, di-share kembali. Saya yakin sama insya Allah di sisi Allah ya. Tadi karena fungsinya dua tadi ya, liundzirakum ya.
menyampaikan isinya, wa man balagha, ya, memperbanyak jumlah orang-orang yang jadi tahu isinya. Ibaratnya orang yang tidur-tiduran di tempat tidurnya pun, ya, orang yang lagi asik-asik di meja makannya pun, ya, karena sebuah WA jadi mau baca, ya, karena sebuah upload di IG atau jadi mau baca, itu berarti kita berperan liundzirakum bihi wa man balagha, menyampaikan isinya, menambah jumlah orang yang tahu isi. Seharusnya mungkin kalau dengan pengajian ini saja kira-kira yang tahu 100, ya. Karena semua berperan, ya, ya. Jadi 1000 orang yang tahu, Pak. Sehingga semuanya berperan sebagai liundzirakum bihi wa man balagha. Allah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya semua. Ada lagi kah ibu-ibu yang ingin bertanya? Tadi Bunda Nova kepencet mungkin raise hand-nya, jadi udah nggak ini lagi. Ada lagi kah ibu-ibu? Nggak ada ya? Ibu Dia mau bertanya kah? Ya. Saya kira udah nggak ada lagi ya yang nggak mau bertanya ya. Udah habis Ustadz. Ya, kita udah sampai ya. Mohon doanya Ustadz sebagai penutup. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najat min nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.